Blangkon merupakan penutup kepala tradisional Jawa yang memiliki makna mendalam. Menurut legenda, blangkon berasal dari kebiasaan seorang raja atau bangsawan Jawa yang mengikat kepalanya dengan kain sebagai simbol kebijaksanaan dan keteguhan hati. Selain itu, ada kisah yang menyebutkan bahwa blangkon terinspirasi dari para wali dan tokoh spiritual yang menggunakan ikat kepala sebagai bentuk kedekatan dengan Sang Pencipta serta kematangan spiritual. Blangkon telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan Jawa seperti Majapahit, Demak, dan Mataram. Pada masa Mataram Islam, blangkon menjadi bagian dari pakaian adat para priai dan pejabat kerajaan. Blangkon biasanya dibuat dari kain batik dengan motif khas yang mencerminkan status sosial pemakainya. Seiring perkembangan zaman, bentuk blangkon mengalami perubahan. Salah satu faktor pengaruh terbesar adalah budaya Islam yang melarang penggunaan ikat kepala yang rumit serta destar atau penutup kepala khas Hindu-Buddha. Akibatnya, blangkon disederhanakan dengan bagian belakang yang diikat atau dijahit permanen agar lebih praktis digunakan. Blangkon memiliki beberapa jenis yang berbeda tergantung daerah asalnya, antara lain 1. Blangkon Yogyakarta memiliki mendolan atau tonjolan di belakang kepala yang melambangkan keteguhan hati dan kesiapan menanggung beban hidup. 2. Blangkon Surakarta atau Solo tidak memiliki mendolan sehingga bentuknya lebih ramping dan praktis sesuai dengan adat setempat. 3. Blangkon Banyumas lebih sederhana dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat. 4. Blangkon Cirebon memiliki desain yang lebih fleksibel dan sering dipengaruhi oleh budaya pesisir. Blangkon bukan hanya sekedar aksesoris, tetapi memiliki nilai sakral dan filosofi. Antara lain, lambang kebijaksanaan. Diharapkan pemakainya selalu berpikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kesederhanaan dan kebangsawanan mengajarkan untuk tetap rendah hati meskipun memiliki kedudukan tinggi. Dan perlindungan spiritual. Dalam kepercayaan Jawa, blangkon dianggap sebagai pelindung dari energi negatif dan serangan gaib. Blangkon juga memiliki peran dalam perjuangan bangsa. Beberapa tokoh seperti Pangeran Diponegoro sering digambarkan mengenakan blangkon sebagai bagian dari identitasnya. Selain itu, banyak pejuang mengenakan blangkon sebagai simbol kebanggaan terhadap budaya dan identitas nasional. Blangkon memiliki nilai sakral yang mendalam dalam kisah para wali dan tokoh sakti Nusantara. Beberapa di antaranya adalah Sunan Kalijogo dan Bathara Katong yang menjadikan blangkon sebagai simbol kebijaksanaan, kesaktian, dan perjuangan spiritual. Sunan Kalijogo, salah satu wali Songo, dikenal dengan dakwahnya yang menggabungkan budaya lokal dan Islam. Dalam banyak kisah, beliau selalu digambarkan mengenakan blangkon sebagai pelambang ilmu, keteguhan hati, dan kesaktian luar biasa. Blangkon Sunan Kalijogo diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi pemakainya dari bahaya fisik dan gaib. Konon, kain batik yang digunakan untuk blangkon beliau berasal dari kain bertuah yang memiliki doa khusus. Dalam beberapa kisah, blangkon ini dapat memberikan perlindungan layaknya tameng gaib saat menghadapi bahaya. Bathara Katong adalah pendekar sakti Nusantara yang memiliki ilmu kanuragan tinggi dan ajian halimun, kemampuan menghilang. Blangkon yang dimiliki atau blangkon yang dikenakan dipercaya memiliki rajah atau doa khusus
yang membuat pemakainya kebal terhadap serangan musuh dan sulit terlihat. Kesakralan belangkon ini tidak hanya sebagai benda pusaka, tetapi juga lambang keberanian dan keadilan. Dalam perjuangannya, Bathara Katong menggunakan kesaktiannya untuk melindungi rakyat kecil dan penindasan. Banyak ulama sakti Nusantara yang memiliki belangkon bertuah sebagai benda pusaka. Belangkon ini bukan hanya sebagai penutup kepala, tetapi juga memiliki nilai filosofis dan spiritual yang tinggi.